meskipun aturannya tidak selalu pasti begitu, artinya tidak, ya pasti exception itu ada ya. Tapi kita bisa menduga kalau misalnya dia 16 elektron, maka dia masih bisa mendapatkan intermediate itu di ke berapa? 18 elektron, baru nanti balik lagi ke 16 elektron. Berarti dia bisa asosiasi. Tapi kalau sudah 18 elektron, maka umumnya dia akan disosiasi. Nah, ini kemarin kita akan masuk ke bagian ini ya, apa namanya, efek trans ya. Ini seingat Ibu kemarin sudah, ini efek trans itu kalau kita perhatikan dari reaksi yang atas dan reaksi yang bawah itu sebenarnya kan reaktan yang ditambahkan itu sama, lalu reaktan awal juga sama, tapi yang membedakan itu adalah urutan penambahannya. Kalau reaksi yang atas itu NH3 ditambahkan dulu, baru kemudian NO2. Kalau reaksi yang bawah itu NO2 ditambahkan dulu, baru kemudian NH3. Ternyata produknya itu berbeda. Nah, terus berarti di sini itu ada perubahan geometri yang disebabkan oleh urutan penambahan tadi. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan itu adalah efek trans. Nanti di belakang kita bahas ya sedikit. Tapi di sini Ibu pengen menambahkan, kalau kita lihat di sini ini kan yang reaksi yang atas itu kan menghasilkan cis ya, cis di kloro. Kloronya kan 2, kloridanya kan 2 ligan kloridanya, dan dia posisinya cis, sedangkan kalau yang bawah itu adalah trans. Nah, kalau reaksinya atas berarti dia menghasilkan senyawaan cis, tapi kalau yang bawah dia menghasilkan senyawaan trans. Kenapa itu akan menjadi penting? Karena suatu senyawa kalau dia memiliki geometri yang berbeda itu bisa memberikan sifat yang berbeda. Misalnya ini example adalah yang kompleks, namanya kompleksnya ini adalah cisplatin. Kompleks cisplatin ini dia bisa dipakai sebagai treatment dalam cancer ya, atau cancer treatment. Tapi kalau transplatin itu dia nggak bisa dipakai. Rumus dari cisplatinnya seperti apa? Itu seperti yang ada di layar ya, kamu bisa baca itu. Cis dikloro diamina platinum 2 atau dikenal dengan cisplatin. Cisplatin di situ ada 2 kloro dan 2 amina. Nah, ini juga udah diperdagangkan ya, karena dia memang memiliki sifat antitumor aktif dari platinum kompleks, tapi dia bentuknya cis. Tapi jadi kalau yang trans dia nggak bisa. Dan berarti kan untuk mensintesis kita harus memperhatikan efek daripada trans tadi supaya kita bisa mendapatkan senyawa yang memang kita inginkan dengan sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh dia dan tidak dimiliki oleh senyawa hasil sintesis dengan geometri yang berbeda. Nah, di sini kita coba. Ini tadi belum Ibu slideshow ya. Coba Ibu slideshow biar lebih besar. Oke, segini ya. Jadi ini berbagai macam senyawaan lain ya yang diturunkan dari bentuk cisplatin ini, tapi memberikan karakter-karakter yang berbeda. Artinya dia memberikan efek untuk terapi penyakit yang berbeda-beda. Kalau kita lihat yang paling tengah tadi adalah cisplatin yang Ibu kasih lihat tadi, itu bentuk molekulnya seperti itu. Lalu molekular massnya atau MR-nya 301,1, melting point-nya 270. Kalau kamu perhatikan beberapa senyawa yang ada di sekitar situ, misalnya yang untuk pancreatic cancer, untuk stomach and pancreatic cancer, yang paling atas sebelah kiri, itu dia disebutnya adalah oxaliplatin. Di situ dia bentuk dasarnya kan hampir sama dengan cisplatin tadi ya, PT gitu, cuman ligannya sudah diganti. Jadi dari penemuan cisplatin ini kemudian para saintis atau ilmuwan itu mengeksplor berbagai kemungkinan senyawa-senyawa yang memiliki koordinasi dasar seperti ini, tapi memberikan sifat-sifat atau sebagai treatment yang berbeda. Di sana misalnya kamu bisa lihat ada ovarian dan lung cancer ya, namanya carboplatin dipakai untuk itu. Lalu ada juga yang cancer in salivary glands ya.
atau cervix atau prostat atau breast and skin. Itu nama senyawanya nedaplatin. Jadi dari perubahan sedikit strukturnya itu dia sudah akan memberikan efek yang berbeda. Oke, ini kemarin Ibu apa namanya? Kenapa ini nggak mau digeser? Oke. Oh, kegesernya terlalu jauh. Oke. Oke ya. Jadi sebenarnya ini Ibu tidak bahas, tapi dari sini sebenarnya ada mekanismenya ya, bagaimana suatu senyawa kompleks itu dia bisa memberikan efek sebagai anti terapi atau sebagai terapi dalam suatu penyakit, misalnya anti kanker, anti tumor dan lain-lain. Dia memiliki mekanisme bagaimana dia bisa menembus bilayer membrannya dan kemudian nanti dia berinteraksi dengan kanker selnya gitu ya, dan menghambat replikasi biasanya, dan kemudian ini dia akan efektif untuk mengobati atau menerapi terhadap masalah baik kanker atau tumornya tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke trans effect. Jadi sebenarnya trans effect itu apa? Efek yang berpengaruh pada ligan yang posisinya trans dengan ligan yang akan diganti kemarin. Kemarin ini sudah belum ya yang trans effect di sini nih? Udah belum? Belum, Bu. Belum ya, oke. Sekarang coba kita lihat di reaksinya dulu. Reaksinya di sana ada transplatina PET32, berarti ini triethylene fosfina, jumlahnya 2 ya. Terus ada T dan Cl, berarti satu ligannya lagi adalah klorida, satu ligannya lagi kita simbolkan sebagai T. Berarti di sini total ligannya tuh ada 4 ya. Total ligannya ada 4, yang 3 itu kita sebut, yang satunya Cl, yang 2-nya adalah PET3 2 kali, yang satunya lagi kita simbolkan trans. Artinya ini nanti adalah yang akan divariasi sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel. Di situ kan ada tabel, terus kemudian ada T yang merah tadi, di sana divariasi dari apa aja T-nya. Divariasi dari ligan PET3, lalu hidrida, lalu ada CH3- ya, lalu ada C6H5 dan ada para Cl C6H4-, lalu ada Cl. Jadi intinya ligan-ligan yang pada posisi trans ini dia dilakukan variasi. Lalu kemudian ditambah piridin, di reaksi yang atas itu kan ditambah piridin. Kalau ditambah piridin, apa yang terjadi? Nah, di sana Cl-nya itu dia disubstitusi oleh piridin. Jadi piridinnya masuk, lalu kemudian Cl-nya keluar. Atau dalam kasus ini berarti Cl itu adalah living ligandnya dia. Dia yang keluar ya, atau living ligand. Kita perhatikan di sana ada K1 dan K2, berarti ini dia diukur ada 2 nilai ketetapan laju ya, S-1 atau per second. Kalau dipakai PET3, triethil ini kayaknya, triethil fosfina, itu dia K-nya, K1-nya atau tetapan lajunya 1,7 kali 10⁻². K2-nya 3,8. Lalu kalau dipakai hidrida itu 1,8 kali 10⁻². Kalau dipakai dengan CH3 itu 1,7. Nah, ke bawah itu nilainya kan berubah terus ya, -5, -6 gitu, berarti semakin kecil. Lalu kemudian kita perhatikan yang sebelah K2 itu dari 3,842 itu memang dia naik membesar sedikit, tapi kemudian itu -2, -2, -2, -4, berarti dia semakin mengecilkannya. Nah, kalau ada perubahan ligan terus kemudian ada perubahan konstanta laju, berarti di sini ada efek yang berbeda yang diberikan oleh ligan-ligan yang posisinya trans dengan living group tadi, atau kita kenal dengan istilah, nah berarti kalau berubah ya berarti ngefek gitu ya, ligan yang dipakai di dalam percobaan tadi. Kalau diubah-ubah ternyata lajunya berubah-ubah. Nah, trans effect itu dia sebenarnya ada beberapa mekanisme. Kok bisa sih suatu ligan yang posisinya trans itu dia memberikan efek yang berbeda gitu ya. Ada beberapa jalur. Satu itu adalah jalur dia caranya adalah weaken the bond to the trans
ligan. Jadi dia melemahkan ligan yang posisinya trans. Jadi kan kalau kamu lihat di situ tulisannya T M X. M-nya adalah metal, T-nya adalah trans ligan, X-nya adalah gugus yang pergi. Jadi dia trans efeknya itu dia melemahkan ikatan MX-nya menjadi semakin lemah sehingga nanti X-nya lebih mudah pergi gitu. Jadi kalau T-nya ini dia semakin bisa menarik ikatan itu ke arah dia, maka MX-nya itu bisa semakin lemah sehingga dia semakin mudah putus. Semakin mudah putus, maka leaving ligannya akan semakin mudah terganti oleh entering ligan, dalam kasus ini adalah piridin. Yang kedua yaitu ground state destabilization. Jadi yang destabilisasi itu ground state-nya atau keadaan dasarnya itu yang destabilisasi, destabilisasi bukan destabilisasi, destabilisasi. Jadi dibuat tidak stabil ground state-nya. Nah, yang dibuat stabil apa? Transition state-nya. Oke, apa itu ground state dan transition state? Kita coba lihat di sini. Nanti kita ke yang pertama dulu. Ilustrasi yang pertama tadi, ketika dia melemahkan tadi ya, melemahkan ikatan. Di sini ada dua perbandingan, yang gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Kalau kamu perhatikan, maka bedanya adalah kalau yang sebelah kiri itu sama aja ya, overlapping antara MT dengan MX-nya itu digambarkan dengan sama besar. Artinya ligan yang posisinya trans tadi dia donasi, kalau kamu ingat ini ya, kalau kamu ingat pembentukan senyawa kompleks itu kan melalui donor pasangan elektron bebas ya. Donor pasangan elektron bebas itu adalah sigma donasi atau sigma donation di situ. Donasi pasangan elektron yang bisa membentuk ikatan sigma. Tapi kadang-kadang kan tidak cuma sigma donation. Ligan itu kan kadang-kadang ada yang punya ikatannya rangkap. Kalau ikatannya rangkap, maka nanti tipenya bukan sigma donation tapi pi donation atau donasi ikatan rangkap pi gitu. Nah, karena ini kita asumsikan yang kita bahas itu ikatannya tunggal semua, maka kan dia sigma donation. Yang sebelah kiri karena overlapping awan elektron di MT dan MX itu digambarkan sama besar, nah berarti si ligan trans ini sebenarnya dia sigma donasinya berarti biasa aja atau kita katakan lemah. Beda dengan kasus yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan itu kan yang antara MT dan MX itu kan beda besar ya, digambarkan beda besar. Artinya di sini kalau yang digambarkan lebih besar di MT itu dia berarti strong sigma donation-nya itu sangat besar di situ ya, atau sigma donasi dari M dan T itu dia sangat besar atau sangat kuat, strong gitu ya. Kalau strong itu berarti overlapping-nya jadi sangat besar, atau more electron density itu semakin banyak densitas elektron itu yang di ikatan MT bukan di ikatan MX gitu. Akibatnya apa? Berarti kalau overlapping elektron atau sharing elektron density-nya itu semakin kuat, berarti dia ikatannya semakin kuat di situ. Kalau ikatannya semakin kuat, maka akibatnya MX-nya yang sebelahnya lagi yang lebih kecil tadi kan berarti menjadi nggak imbang, dia berarti lebih lemah atau dia menjadi lebih dilemahkan atau weakens ya. Dia dilemahkan ikatannya di situ. MX-nya dilemahkan. Ini yang disebut dengan ground state destabilization. Jadi keadaan dasar awalnya itu kemudian didestabilisasi atau dibuat tidak stabil. Dengan cara apa? Dengan cara sigma donasi dari ligan yang posisinya trans itu menjadi sangat kuat sehingga ikatan antara MX-nya itu menjadi semakin lemah. Itu adalah ground state destabilization atau destabilisasi keadaan dasar. Kalau kita perhatikan di sini, maka ini ya beda. Lihat apa bedanya antara, coba perhatikan dulu sebentar, mungkin setengah menit ya atau 1 menit, antara grafik atau antara gambar yang kiri dengan yang kanan. Apa bedanya? Itu ada T aksen. TM. T aksen posisinya. Itu karena itu tinggi rendahnya itu menggambarkan energi. Nah, berarti energinya T aksen MLNX ini lebih tinggi atau lebih rendah dari yang kiri?
Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi itu bukan stabil ya, lebih tinggi itu tidak stabil. Misalnya kayak kamu marah-marah itu berarti energinya tinggi, bukan energinya rendah. Kalau kamu energinya rendah tuh kamu anteng-anteng aja itu berarti kamu stabil. Tapi kalau kamu lagi tidak baik-baik saja itu berarti energinya tinggi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya lagi marah itu energinya tinggi. Jadi energi tinggi itu lebih tidak stabil, bukan dia lebih stabil ya. Jadi kalau kita lihat posisinya itu yang T aksen MLNX itu energinya lebih tinggi, sedangkan T MLNX itu energinya lebih rendah. Untuk menghasilkan produk reaksi yang di sebelah kanan kan kita butuh melewati energi aktivasi ya. Energi aktivasi itu kan berarti yang tengah itu, atau dengan kata lain menuju keadaan transisi yang di bagian atas itu kan berarti keadaan transisi, transition state-nya. Kalau energinya lebih tinggi di situ maka kan ini ya, T strong sigma donation ligand itu kalau kita ukur energi berilnya maka dia akan lebih rendah. Ini yang disebut dengan ground state destabilization. Jadi ground state-nya itu dibuat lebih tidak stabil sehingga energinya naik dan mendorong untuk terjadinya itu tadi reaksi ke arah produk. Nah, ini ya ibu taruh garis mendatar untuk menyatakan perbedaan energi ketika dia dilakukan proses destabilisasi akibat T aksen yang lebih kuat tadi sigma donasinya. Oke, dari sini. Lalu misalnya kita lihat ini ya, di sini trans effects, ada sigma donasi dan ada P accepting capability. Jadi ingat ikatan itu kan akan ada ikatan sigma ya, ada ikatan P. Nah kalau ligand itu biasanya dia sigma donasi, tapi juga ada ligand itu yang didonorkan itu adalah ikatan P-nya atau ikatan rangkapnya yang didonorkan. Tapi di sini bukan donor ikatan rangkap. Yang disebut adalah P accepting capability. Itu adalah kemampuan untuk dapat membentuk ikatan rangkap. Jadi satunya mendonor, satunya menerima gitu. Kalau yang sigma donasinya kuat, berarti dia mendonornya kuat. Kayak tadi trans effect-nya tuh kuat di situ. Lalu yang sebelah misalnya P accepting capability-nya kuat gitu. Siapa yang P accepting capability-nya kuat? Yang dicek adalah ligand yang posisinya trans terhadap T. Berarti yang sabrangnya ligand T itu adalah yang akan kita cek apakah dia memiliki P accepting capability yang besar atau tidak. Coba kita perhatikan di gambar itu. Di sana ada platina, ya, ada platinnya. Satunya itu adalah ligandnya, tiganya Cl, satunya kompleksnya, satunya lagi ligandnya adalah BR. Ada satu NH3 di sana. Kita perhatikan, kalau yang Cl itu panjang ikatan Cl-nya ada H232 pm, yang BR itu 242 pm, tapi satunya lagi 270. Kalau kita perhatikan di sini ternyata panjang ikatan Cl dan BR itu tidak sama. Berarti di sini ada faktor apa gitu ya. Nah, kalau kan tidak sama kayak gini, itu berarti kan istilahnya lebih panjang atau lebih pendek, itu kan berarti ikatannya lebih kuat atau ikatannya lebih lemah ya. Ternyata pada dalam satu molekul itu juga nggak sama. Yang membedakan apa? Satunya, misalnya kita lihat yang Cl itu, kasus di kompleks Cl, satunya itu Cl-nya itu trans terhadap Cl, yang 235 pm pikometer itu kan dia trans terhadap Cl. Tapi kalau yang 232 pikometer itu dia trans terhadap NH3. Kalau kita perhatikan yang trans terhadap RH3 ternyata ikatannya lebih pendek daripada yang trans terhadap Cl. Coba perhatikan juga yang dengan BR. Tuh ya, yang trans dengan NH3 itu 242 pikometer. Sedangkan yang trans dengan sesama BR itu 270 pikometer. Nah, berarti di sini kan berarti ada efek yang berbeda yang disebabkan oleh ligand transnya. Di NH3 ini dia memberikan efek trans yang lebih kuat, sehingga di ikatan antara PT dan Cl ini dia tampaknya terukurnya adalah lebih pendek. Beda dengan yang dia trans terhadap DR sendiri. Coba kita lihat gambar ini lihat.
Coba kita perhatikan gambar yang kanan. Yang kanan ini adalah platina juga, tetapi ligan satunya bukan NH3 ya. Yang satu itu dia trans terhadap apa itu dia? Etilen itu kayaknya ya C2H4 ya. Nah, di situ kan berarti dia donornya adalah donor P ya di situ. Nah, itu juga ternyata panjang ikatannya kan berbeda antara yang trans terhadap Cl dengan trans yang terhadap C2H4 ini. Nah, berarti di sini ada kemampuan yang berbeda dari ligan trans itu ya untuk sigma donasi tadi atau ligan yang di trans 52 terhadap bayar pakai berapa? Di mana ini? Nomor di sini bisa di Gojeknya. Nanti saya tagih. Oh iya. Bisa Iya juga. sebentar. Masuk aja ya. Sebentar ya. Ibu turun mobil dulu. Ya, coba kamu perhatikan dulu yang di bawah itu. Sebentar ya, Pak. HP saya di kakak ya. Oke. Oke. Halo, suaranya masih masuk? Masih Bu. Masih Bu. Ya, sorry ya banyak karena terjadi di jalan. Oke, ini kalau kita lihat ini nanti mati sebentar ya, Ibu naik lift. Mungkin sinyalnya hilang. Sebentar. Ya nggak apa-apa, silent dulu aja. Sebentar ya. Oke. Suaranya masuk? Aman? Aman Masuk nggak? Ibu, aman. Oke. Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. Jadi kalau kamu lihat di bawah itu the order of trans influence by sigma donasi dan sigma donation capability ya, atau kemampuan daripada ini. Kalau kita lihat hidrida lebih kuat daripada PR3, daripada SCN, daripada imin, daripada CH3, daripada CO, daripada CN, daripada BR, daripada CL, dan NH3, lalu OH-. Kalau kita lihat daripada panahnya, berarti kalau kita lihat antara CL ini dan NH3, mana yang lebih kuat berarti? Yang lebih kuat apa berarti? Kalau dari panahnya ini. Halo? CL itu. CL. Ya, kalau sigma donasinya CL lebih kuat, berarti dia kan tadi menghasilkan yang ikatannya trans ke sana kan lebih lemah. Kalau kita lihat di sini yang 235 itu lebih panjang ya. Sorry tadi kalau misalnya ada yang ini kita review lagi. Jadi dari situ sama BR juga mana yang lebih kuat? BR ya. BR ya. Sehingga di situ BR melemahkan ikatan lawannya itu sehingga dia menjadi lebih panjang. Nah, dari sini berarti ada perbedaan antara ligan-ligan yang posisinya trans dan efeknya terhadap ligan X yang posisinya trans terhadap ligan itu tadi. Nah, ada yang tadi kan kita bahas sigma donasi, lalu di sini ada P bonding capability. Atau P bonding capability itu adalah kemampuan untuk menerima ikatan rangkapnya. Ini yang disebut dengan stabilisasi keadaan transisi.
Nah, in the five coordinate of intermediate, jadi kan kalau intermediate itu misalnya dia awalnya 4, lalu dia 16 elektron, normalnya kan dia asosiasi. Kalau dia normalnya asosiasi berarti kan koordinasinya menjadi 5 ya. Kalau koordinasinya di keadaan transisi itu menjadi 5, nah itu lihat ya di TMLN XY itu keadaan transisinya misalnya menjadi 5, itu kan mengikat 4 ligan sama mengikat 5 ligan itu pasti beda. Apa yang beda? Densitas elektron di sekitar atom pusat itu beda. The density electron of central atoms itu dia akan increase atau akan semakin tinggi lah rapatan elektron atau densitas elektron di atom pusatnya itu. Nah, transligan itu memiliki transligan itu memiliki strong P accepting capability, itu dia akan lowering this electron density. Ini berarti tadi yang dimaksud itu adalah P accepting capability of transligan, bukan yang ligan X-nya ya, tapi ligan transnya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya ketika situasi densitas elektronnya itu sangat ruah, itu kan kemudian menjadi sebenarnya kalau terlalu tinggi densitas elektron di sekitar atom pusat itu menjadi tidak stabil sebenarnya. Nah, kalau ligan trans tadi dia mampu menerima P accepting capability-nya itu kuat atau dia bisa menerima rapatan elektron yang tinggi di atom pusat tadi, maka dia akan menstabilisasi daripada keadaan transisi. Di sini gini, ilustrasinya gini, terbalik dari keadaan tadi. Kalau kita lihat ini di sini itu adalah dia titik dasarnya sama ya, titik ground state-nya sama, tetapi yang tidak sama adalah titik transition state-nya. Transition state-nya kalau misalnya punya P accepting capability yang kuat, itu dia akan lebih rendah gitu energi daripada keadaan transisinya, sehingga dia akan menjadi lebih mudah juga menghasilkan produk gitu. Jadi basically dia ada dua cara, satunya itu adalah mendestabilisasi keadaan dasar, yang satunya lagi itu adalah menstabilisasi keadaan transisi. Mendestabilisasi keadaan dasar itu itu terjadi kalau ligan transnya itu memiliki sigma donasi yang sangat tinggi. Nah, kalau menstabilisasi keadaan transisi itu terjadi kalau ligan transnya memiliki kemampuan accepting capability yang kuat. Nah, di sini contohnya itu adalah tipe-tipe ligan seperti ini ya, P bonding capability itu dia akan menstabilisasi keadaan transisi. Kalau kita lihat di sini ini adalah ligan-ligan yang CN gitu yang memiliki ikatan lengkap di sini. Nah, ini kan dia sebenarnya mungkin kalau kamu ingat di pelajaran sebelumnya itu ada back bonding. Pernah ingat nggak ada back bonding atau ikatan balik? Akan terjadi ketika ligannya itu antara ligan dengan atom pusatnya itu bisa membentuk ikatan P. Nah, itu back bonding dulu di pelajaran mana ya? Itu back bonding ya. Back bonding di kuliah ini kayaknya ya. Ya nggak? Sama Bu Suci. Ada back bonding nggak? Iya, Bu, ikatan balik. Iya, ikatan balik. Kan yang tengahnya jadi rangkap kan, yang MC-nya kalau dalam kasus ini berarti kan MC-nya jadi rangkap, CN-nya jadi rangkapnya bukan rangkap 3 tapi jadi rangkap 2 gitu ya. Nah, itu kan berarti tiba-tiba menghasilkan ikatan P antara M dengan C-nya gitu kan. Nah, ada capability antara metal dan ligan untuk membentuk ikatan P atau P bonding capability. The ability of ligand, kemampuan suatu ligand untuk menerima back donation, ikatan donasi balik, itu dia sangat bergantung pada orbitalnya ada yang kosong nggak untuk kemudian dia membentuk ikatan rangkap, atau dalam istilah kemudahan pembentukan back bonding. Kalau kamu mau mengingat lebih mudah supaya mengingat di pembelajaran yang lalu itu adalah back bonding ya, kemudahan untuk membentuk ikatan balik
atau ikatan rangkap yang awalnya kan harusnya dari di sini itu kan kasusnya Cn-nya kan mendonorkan pasangan elektron bebas ke M. Tapi karena di keadaan transisi tadi itu donasi di sekitar atom pusat itu menjadi besar karena ligannya bertambah, maka kan rapatan elektron menjadi lebih tinggi. Untuk mengurangi rapatan elektron yang tinggi di sekitar atom pusat itu kadang dilakukan back bonding atau ikatan balik. Jadi dari sini itu tergantung ligan trans tadi apakah memiliki kemampuan untuk p-accepting capability yang kuat. Kalau dia punya p-accepting capability yang kuat, maka itu dia akan menstabilisasi keadaan transisinya. Coba kita lihat ligan-ligan seperti apa yang memiliki itu. CO itu kan rangkap 3 ya. Lalu C2H4 tadi, lalu kemudian Cn- itu rangkap 3, C2H4 itu adalah ikatan ini tadi, mana ya? C2H4 ini, C2H4. Lalu kemudian adalah ini apa CO ya. CO itu kan juga dia rangkap 3. Rangkap 3 nanti kalau terjadi ikatan balik atau back bonding maka M-nya dengan C-nya rangkap 2 lalu CO-nya jadi rangkap 2. Nah, itu berarti dia terjadi ikatan P atau ikatan back bonding tadi ya. Jadi balik lagi, efek trans itu dia dipengaruhi oleh dua. Satu, sigma donasi, yang kedua adalah P accepting capability. Sama nggak antara semua ligan? Tidak sama ya, tidak sama. Kalau kita lihat di sini coba kita bandingkan, kalau kita lihat dari kanan dulu, OH-nya sama, NH3 sama, Cl-nya sama, Br-nya sama, Cn dan I nggak sama ya. Kalau kita lihat CO, kan kalau yang atas itu habis BR kan CO, CN, CO gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang P accepting capability, CO sama CN ini pasti lebih kuat karena dia kemampuan P accepting capability-nya tuh lebih kuat. Gitu. Jadi dari sini yang disebut efek trans itu jadi yang seperti apa Bu? Itu adalah kombinasi antara sigma donasi dan P accepting capability. Itu nanti akan terkombinasi. Ya memang ada dua faktor itu. Jadi ya kombinasi itu. Nah makanya yang disebut trans effect urutannya nggak sama dengan sigma donasi dan juga tidak sama dengan P accepting capability. Kamu lihat yang bawah itu trans effect. Urutannya menjadi berbeda kan, nggak sama-sama yang atas tadi karena ini sudah mengkombinasi antara kedua faktor tadi, baik sigma donasi maupun P accepting capability. Jadi nanti saya kalau misalnya mau memprediksi mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah, itu yang mana Bu? Ya yang bawah, yang trans effect. Kamu bisa searching nanti ke Google atau ke buku pasti akan bisa dilihat trans effect itu urutannya adalah yang sudah mengkombinasikan antara sigma donasi dan P accepting capability. Kalau kita lihat ternyata setelah dikombinasi CO, CN sama C2H4 itu juga dia efek transnya termasuk dalam yang paling kuat di situ. Berarti ini ya kombinasi daripada P accepting capability-nya tadi memberikan sumbangan yang besar dibanding sigma donasi berarti di dalam case ini. Lalu kemudian yang bisa kita lihat lagi misalnya adalah ClBRI, cari posisinya. ClBRI, Br lebih kuat, I lebih ClBr itu koma ya, berarti hampir setara, lalu I-nya lebih kuat. Nah, di situ. Oke. Jadi for example, contohnya sebentar. Ini jam berapa? Jam berapa, Shirley? Jam 19:09 Ibu. Oh, masih 9 ya. Oh. Decline. Hah? Hilang ya share screen-nya? Iya Ibu. Iya? Hilang, masih ada kan? Nah ini baru ada. Ada. Nah tadi ya. Kok gak muncul? Tap to live slide to go to the preview slide. Ayat naon apa nih? Kan? Skip. Oke, skip. Oke, kamu lihat dulu sebentar biar Ibu cek dulu. Hilang dulu lagi ngajar. Ini di record ya dari sudah ya. Iya Ibu sudah dari awal. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Oke, sekarang coba amati dulu, amati.
reaksinya ada berapa ini yang sama? Mungkin reaksi 1 dan 2 ya. Reaksi 1 dan 2 diamati dulu, berawal dari platinat 2 minus ini, berarti platina 4 ini, tetrakloroplatina 4. Yang reaksi atas itu ditambah NH3 ya. Setelah ditambah NH3 kan NH3-nya bebas tuh masuk kemana saja. Nah, setelah itu berarti ada 2 posibilitas efek transnya. Apakah kita membandingkan berarti yang nanti gugus baginya kan kemungkinan adalah Cl. Dia Cl yang trans dengan NH3 dan Cl yang trans dengan Cl. Kalau kita perhatikan setelah ditambah NO2, NO2-nya masuk kemana? Trans dengan Cl apa NH3? NO2-nya masuk posisi trans dengan apa? CL. Oke. Berarti kalau kita lihat, coba lihat bandingkan dengan deretan efek trans yang bawah itu. Bandingkan dengan deretan efek trans yang bawah. Sudah? Siapa yang lebih kuat antara Cl dengan NH3? NH3. Cl ya, maka karena efek trans daripada itu sudah kombinasi sigma donasi dan P accepting capability ya. Karena efek trans daripada Cl itu lebih kuat daripada NH3, maka NO2 itu masuknya dia menggantikan Cl yang posisinya trans terhadap Cl, bukan yang terhadap NH3. Jadi atom klorida living group yang tengah itu, yang di bagian tengah itu, kloridanya itu dilemahkan ya ikatannya oleh si trans yang CL itu. Jadi ikatannya kan semakin panjang, yang trans dengan Cl, yang trans dengan NH3 ikatannya lebih pendek. Jadi yang lebih mudah putus itu yang trans dengan Cl, karena Cl efek transnya lebih kuat. Maka NO2-nya masuknya ke situ. Sekarang perhatikan kalau yang kedua yang ditambahkan reagennya itu pertama NO2 dulu. NO2 ditambahkan kan di situ masuk NO2 masuk ya. Masuk di mana aja. Nah, sekarang berarti yang dibandingkan itu kekuatan efek trans dari NO2 dan Cl. Siapa yang lebih kuat? Lihat tabelnya dulu. NO2. Oke, sekarang lihat NH3-nya masuk ke mana? NH3 yang baru dimasukkan tahap terakhir itu masuk ke yang posisinya trans NO2 sama trans dengan NO2. Oke, sekarang tahu ya. Jadi yang efek transnya lebih kuat itu dia akan lebih melemahkan ikatan yang seberangnya. Sehingga nanti ligan yang baru masuk, entering ligannya itu akan lebih masuk ke situ daripada masuk ke yang posisi satunya lagi yang ikatannya lebih pendek. Nah, yang bawah itu ada NH3 masuk, lalu ditambah Br. Berarti sekarang membandingkan NH3 dengan Cl, tadi pertama sudah kita bandingkan Cl lebih kuat. Berarti Br ini akan masuk ke posisi trans dengan Cl. Nah, sekarang kalau tahap yang kedua ditambah piridin, berarti kita harus membandingkan berapa ligan yang kita lihat? Yang kita cek efek transnya itu berapa yang kita lihat? 2 apa 3? 3. Kita perlihat Br, Cl sama NH3. Siapa yang lebih kuat? Temukan. PR ya. Br ya. Meskipun Cl dan Br di situ hampir sama, tapi Br-nya lebih kuat ya. Dari situ kita lihat piridinnya masuknya ke yang posisi trans dengan Br. Gitu ya. Ya, oke. Nah, itu. Jadi itu trans effect. Biasanya kalau di reaksi kompleks square planar itu yang paling dominan adalah trans effect. Kan di sini Ibu katakan ini ya. Di awal itu dia efeknya pada kompleks square planar itu ada apa saja. Mostly itu yang paling besar adalah trans effect. Mana ya? Ini ya. Di sini kan ligand substitution in square planar complexes itu dia ada trans effect sama ada other effects, berarti ada efek-efek yang lain. Efek yang lain itu apa? Ada Cis effect, ada leaving ligand effect, ada entering ligand effect, ada solvent effect. Tapi yang besar yang partnya dominan itu adalah trans effect tadi. Jadi ligand yang posisinya trans tadi.
Coba kita lihat yang cis effect gitu. Jadi nanti kalau Ibu kasih soal misalnya adalah reaktan awal cisplatin, tentukan jalurnya supaya dapat transplatin sama dapat cisplatin, berarti kamu kan harus mendesain mana yang dimasukkan duluan, mempertimbangkan efek trans yang lebih kuat yang mana, sehingga nanti produknya bisa cis atau produknya juga bisa trans gitu. Tapi kalau mau dapat cis berarti kan jalurnya ini, kalau mau dapat trans berarti jalurnya yang mana gitu, kira-kira kan gitu ya. Sebelum Ibu geser ke cis tadi, berarti dari sini tadi Ibu rangkum sebentar, yaitu di efek trans tadi itu adalah pengaruh ligan yang posisinya trans dengan leaving group atau tempat yang akan digantikan oleh entering ligand ya, atau entering ligand yang baru tadi mau masuk kemana, itu dipengaruhi oleh ligand yang disebut dengan ligand yang memiliki efek trans tadi. Ligand yang memiliki efek trans tadi secara mekanisme, secara rincinya dia akan kenapa kok dia bisa kuat di situ atau dia bisa mendeaktivasi sisi sebelahnya, itu ada dua mekanisme. Satunya adalah sigma donasi, satunya lagi adalah P accepting capability. Sigma donasi adalah kemampuan dia mendonorkan PEB-nya secara lebih kuat ke atom pusatnya, PEB atau P-nya ya. Kalau misalnya dia rangkap ke situ, nah itu adalah sigma donasi tadi. Sigma donasi itu dia ground state destabilization atau destabilisasi keadaan dasar. Sedangkan kalau dia adalah melewat jalur P accepting capability atau kemampuan untuk menerima ikatan balik atau ikatan P atau back bonding tadi, berarti dia mengambil jalur stabilisasi keadaan ini ya, apa namanya, intermediate-nya atau keadaan bisnya antara ya, set antara atau keadaan apa tadi, stabilisasi keadaan, bahasanya kok lupa Transisi. tadi. Iya, transition, stabilisasi keadaan transisi. Nah, dari dua mekanisme itu nanti akan muncul apa namanya, kombinasi yang akan di resum atau dirangkum dalam efek trans. Itu adalah kombinasi dari dua efek tadi. Nah, efek cis ini sebenarnya dia tidak dominan, tapi juga ada. Efek cis itu yang seperti apa? Di kompleks square planar. Kita perhatikan di kompleks square planar atas itu ada efek cis. Cis itu adalah ligan yang posisinya bukan, kalau tadi ligan yang posisinya trans dengan gugus yang pergi atau gugus living groupnya, tapi kalau ini adalah berarti ligan yang posisinya cis. Cis itu berarti posisinya di sebelahnya. Efek apa yang ada, yaitu karena dia di sebelahnya, istilahnya di tetangganya, itu adalah yang lebih dominan, itu adalah efek steric acceleration atau efek steric. Efek steric itu keruahan. Jadi karena kan di sampingnya gitu ya, kamu duduk sama temanmu kan di sampingnya biasanya kan senggol-senggolan gitu ya, itu namanya berarti steric acceleration, percepatan karena efek steric gitu. Coba kita lihat ini di reaksi ini, di variasi antara ligannya itu adalah Cl-, C6H6- sama CH3-. Kita lihat konstanta lajunya 1,7, 3,8, 6,0. Berarti mana yang paling cepat? Reaksi terjadi ketika cis ligannya apa? CH3. CH3-. Ya, CH3-. Biar kamu terbiasa membaca data dan mengambil kesimpulannya dari data. Jadi bukan hanya dihafalkan, tapi tahu, oh datanya ini K-nya sekian, berarti yang lebih cepat ini, gitu. Nah, ini Ibu tulis di bawah, in associative mechanism. Kalau dalam mekanisme asosiatif, ya, itu dia kan ini ya lebih dari ke kompleks 16 elektron ya. Increasing steric size would decrease the rate of reaction. Jadi kalau steric size-nya itu naik, dia akan menurunkan laju reaksi. Masuk akal nggak? Karena kan kalau kompleksnya itu 16 elektron, maka kan dia mengadopsi mekanismenya umumnya adalah asosiasi. Berarti dia keadaan transisinya itu jumlah ligannya lebih besar. Kalau jumlah ligannya lebih besar, kalau misalnya ligan cisnya itu lebih ruah,
Nah, berarti kan efeknya nih di sini nih ini ya apa namanya? Dia akan menurunkan laju reaksi karena dia tidak istilahnya tidak mendukung mekanisme asosiasi karena asosiasi itu sudah ketambahan satu ligan, istilahnya udah lebih sempit di sana ya, densitasnya udah lebih tinggi, posisinya udah lebih sempit. Nah, kalau dia lebih sterik, maka lajunya tuh akan turun. Tapi beda case-nya kalau dia mekanismenya disosiasi. Kalau mekanismenya disosiasi kan mau dilepas nih. Kalau dia sterik kan biasanya dia ini ya apa bisa mempercepat tahap disosiasi tapi dia akan memperlambat yang asosiasi. Ya, karena sudah dia lebih besar di situ hinder ya istilahnya ya atau menghalangi itu. Sterik, penghalangan sterik biasanya. Nah, ternyata kamu di situ lah CL itu kan 1,7 ya. 3,8, 6,0. Jadi sebenarnya lebih sterik itu CL apa CH3? Apa berarti? CL. CL ya. CL itu seolah-olah dia cuma satu atom, tapi atomnya besar. Kayak CH3 itu seolah-olah dia 4 atom, tapi atomnya kecil-kecil. Ada size of atom. The steric effect of cis complexes. Ini juga ada lagi ya. Cis PT sekian. Di sini yang divariasi itu L-nya itu ligan yang cisnya itu piridin ya. Piridin berarti ada, kamu bisa searching sendiri kalau lupa piridinnya seperti apa. Lalu 2-metilpiridin, lalu 26 dimetilpiridin. Otomatis ke kanan ligannya semakin sterik kan karena awalnya piridin saja. Lalu kemudian piridin yang disubstitusi oleh metil di posisi nomor 2, lalu piridin yang disubstitusi oleh metil sebanyak 2 di posisi nomor 2 dan nomor 6 atau di 126 di metil piridin. Nah, di sini ini kan berarti kalau kita lihat lajunya semakin cepat apa semakin lambat? Baca dulu datakannya. Lajunya semakin cepat apa semakin lambat? Lambat ini. Lambat. Semakin lambat ya karena efek sterik tadi. Berarti di kompleks ini dia lajunya semakin lambat. Oke. Nah, ini adalah kompleks efek daripada living group. Living group itu berarti X-nya ya. Kalau ligan trans itu berarti T-nya. Kalau cis-nya tadi disimbolkan dengan L. Tapi kalau yang gus perginya itu disimbolkan dengan X. Kan piridinya mau masuk, lihat reaksinya ya di situ. Piridinya mau masuk, dia akan menggantikan ligan X-nya. Nah, ligan X-nya ini kalau divariasi ligan X-nya apakah akan berpengaruh terhadap lajunya? Kalau berpengaruh berarti ligan X ini mempengaruhi atau efek daripada leaving groupnya ini berpengaruh. Tapi kalau konstanta lajunya konstan tidak berubah ya berarti leaving ligan itu tidak berpengaruh. Jadi kita based on eksperimen saja kan gitu. Kita lihat dari observasinya atau tetapan laju observasinya kalau X-nya NO3 itu reaksi berjalan cepat. X-nya H2O 1900. X-nya itu Cl dia 35, X-nya itu Br 23, X-nya itu I minus atau iodida itu adalah 10, N3 minus itu adalah 0,8, SCN minus ya berapa? Oke, lebih turun apa naik? Turun ya, kanan ya. Oke. Artinya di situ berarti kalau K-nya berubah berarti X itu juga berubah gitu ya. Jadi di sini berarti ligan X itu berpengaruh, ligan cis berpengaruh, ligan yang efek trans tadi juga berpengaruh ya. Itu depending on the nature of living groupnya atau karakteristik daripada ligan X-nya. Dia similar to the inverse, berarti kebalikan dari efek transnya tadi ordernya. Efek trans tadi kan CN-nya kuat ya, di sini CN-nya dia lemah otomatis. Kalau dia lebih mudah lepas ya berarti nggak kuat ikatannya kan gitu ya. Kalau dia efek transnya tadi kuat ya dia berarti nggak mudah lepas gitu sebenarnya. Makanya disebutnya berkebalikan. Oke, ini sedikit lagi. The entering group.
Jadi kan kita melihat berbagai faktor ya. Jadi ada faktor efek trans, ada faktor yang cis. Kalau cis tadi lebih ke efek sterik. Kalau apa namanya tadi living groupnya tadi ya tergantung dia mudah tidaknya dia lepas ya. Nah sekarang faktor yang lain itu adalah enteringnya, yang mau masuk ini kuat apa enggak gitu. Yang misalnya yang keluar ini mudah keluar, tapi yang mau masuk ini nucleophilicity-nya rendah, ya berarti dia tidak akan mudah berikatan gitu. Jadi sebenarnya ada juga faktor nucleophilicity atau kemampuan daripada entering ligand itu untuk berinteraksi dengan atom pusat atau membentuk ikatan dengan atom pusat. Nucleophilicity ini ada ordernya nih ya di sini, tapi itu sangat bergantung pada nature ligandnya ya, dari kompleksnya. Misalnya di situ kok ada urutannya Bu, apakah ini saya harus hafalkan? Nggak usah. Di sini urutannya itu sangat bergantung pada kompleksnya. Di kompleks platina 2 ini dia urutannya begini, tapi di kompleks lain efek Y-nya belum tentu seperti ini. Ya, jadi nggak usah dihafalkan, cukup tahu bahwa nanti kalau entering ligand berubah, kita lihat datanya apakah dia berubah gitu. Untuk kompleks tertentu efek daripada entering ligand itu urutannya nggak sama ya, biasanya nggak sama. Kenapa kok nggak sama? Ya kan tergantung yang mau masuk ini, ligand yang mau masuk ini cocok nggak sama atom pusatnya kan gitu, tergantung pada itu. Ibu ingatkan lagi dengan materi kita pada mata kuliah semester lalu, ada asam basa keras lunak ya, atau hard and soft acid and bases. Jadi di sini kan ada kesukaan atau istilahnya bukan like di soft like ya, tapi kalau HSAB itu kan yang hard suka dengan yang hard, yang lunak suka dengan yang lunak. Itu yang berpengaruh terhadap nucleophilicity. Jadi kalau misalnya atom pusatnya tadi lunak, yang mau datang entering ligandnya tuh lunak, yang berarti dia nucleophilicity-nya kuat nanti. Tapi kalau yang entering ligandnya keras, ya berarti nucleophilicity terhadap atom pusatnya tadi lemah, atau sebaliknya begitu. Jadi sebenarnya ini kan ada faktor kecocokannya, sehingga kita akan lihat bahwa nucleophilicity-nya tuh menjadi besar atau menjadi kecil gitu. Jadi memang ada faktor-faktor tadi nucleophilicity. Ini di kasus ini, kalau yang di sini ya di kasus di kompleks ini tidak sama ternyata nucleophilicity-nya. Ya, kita lihat dari nilai apa? Dari nilai lokanya. Loka ini berarti kan sama aja ya. Loka itu berarti kan ukuran daripada tetapan laju atau kecepatan lajunya. Kalau kamu lihat di sana di kompleks trans dengan di kompleks cis, di sebelah kanan itu kan garisnya nggak sama, tapi ada intersectionnya ya. Garisnya yang nggak sama berarti di kompleks trans itu efek entering groupnya itu efek ininya ini gitu. Nah ini berarti kan ada banyak faktor sebenarnya memang ya, selain dari efek enteringnya sendiri. Kalau ini ditulis dia dibandingkan antara trans dengan cis, ya berarti ada efek posisi ya, atau efek posisi yang tadi. Nah, ini Ibu mengingatkan kembali, ada hard, soft acid and bases, ada hard acid, ada hard base yang seperti apa. Sebaiknya kamu cek lagi ya, tapi itu berukuran dengan ukuran ya. Kalau yang ukurannya kecil berarti dia hard, ukurannya besar berarti dia soft. Yang hard cenderung suka yang hard, yang soft cenderung suka yang soft ya, baik itu acid maupun bases. Nah, ini juga Ibu udah kopikan di sini hard, soft acid and bases, termasuk ada yang dia borderline atau garis batas ini ya, borderline acid dan borderline bases. Oke, solvent effect. Oh my god, ada juga ya solvent. Loh, kenapa kok gesernya begini? Solvent effect ternyata berpengaruh nggak? Kita lihat langsung datanya. Kalau pelarutnya di MSO dia segitu, H2O segitu, etanol dia K-nya segitu, propanol itu kayaknya ditulisnya PROH ya, propanol. Lalu pelarut ini CCl4 ya, itu 10⁴. Dan ini berarti kalau kita lihat dari sini berarti pelarut itu ternyata berpengaruh. Kalau yang pas dites adalah pelarutnya kayak gini, berarti komponen lain tuh dibuat tetap ya. Tadi kayak komponen yang posisinya cis, posisinya trans itu dibuat tetap. Dia hanya mengganti pelarutnya saja supaya yang terukur itu memang adalah efek pelarut.
Kalau kita lihat di MSO sekian, tapi CCl4 ini paling tinggi, 10 pangkat 4. Berarti untuk kasus ini, kalau kita lihat yang polar itu, dia K-nya tinggi apa rendah? Coba kalau kita mau kelompokkan, oh berarti ini apa nih kan gitu ya. Yang polar K-nya tinggi apa rendah? Pelarut polar. Tinggi apa rendah? Coba tebak aja. Rendah ya. Tapi di MSO ini kan sama CCl4 ini ternyata dia tinggi ya. C6H6 ini kan tinggi. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ya. Ada pengaruh atau efek daripada pelarutnya ya. Poor coordinating solvent higher rates. Poor coordination higher rates in non-polar solvent significant effect in non-polar solvent ya, non-polar solvent di dalam pelarut yang non-polar efeknya. Oke, another central atom ini nggak usah ya. Ini kamu bisa lihat lagi, tapi ini kalau tadi kan yang kita bahas itu kan semua central atomnya itu kan PT, platina. Ini adalah contoh lain yang central atomnya adalah apa itu? Palladium ya. Palladium ini membandingkan antara palladium dan platina dengan kompleks yang sama ya. PD2 kompleks react quickly. Dia lebih cepat 10 pangkat 5 dibandingkan dengan kompleks PT2 kompleks. Jadi PDX bond ini berarti dia lebih lemah daripada PTX bond karena dia bereaksi lebih kuat ya. Cepat itu, sedangkan itu kalau kita lihat berarti di sini yang lebih reaktif sebenarnya adalah kompleks yang palladium dibandingkan ya. Kompleks apa? PD ya. Dibandingkan dengan kompleks platina. Ya. Emang efeknya dari mana, Bu? Ini ceritanya panjang. Ini dipengaruhi oleh ini ya. Efek shielding. Jadi ini kan sebenarnya dalam satu golongan kan dia. NIPD-PT itu kan dalam satu golongan. Tapi kan ke bawah maka kan istilahnya apa ya? Konfigurasinya kan beda. Besar kecil itunya kan beda, sehingga akan dipengaruhi oleh efek shielding, sehingga dia akan menyebabkan reaktivitas ya. Ini kalau kita membandingkan antar metal ya, maka efeknya di situ tadi. Oke, so the conclusion itu adalah satu asosiatif itu dominan kalau untuk kompleks square planar ya, tapi juga ada yang disosiatif. Nah, bagaimana cara memprediksi atau menerka dulu atau paling tidak membuat hipotesis dia akan asosiatif atau disosiatif? Silakan dihitung dulu jumlah elektron daripada kompleksnya. Apakah jumlah elektronnya 16 elektron atau di jumlahnya adalah 18 elektron? Kalau 16 elektron masih mungkin dia mengalami asosiasi, tapi kalau yang 18 umumnya dia mengalami disosiasi. Lalu solvent itu dia bisa mempengaruhi entering ligand dan associative mechanism. Ini pertemuan yang lalu kayaknya ya. The rate of reaction itu dipengaruhi oleh trans effect, ada Gis effect, ada entering ligand, ada leaving ligand, dan ada solvent effect. Some complexes itu dia dengan strong trans ligand itu can react with dissociative mechanism. Okay, that's all for square planar complexes. Nah, nanti recordnya dikirim ke saya dulu ya, Shirley ya. Nanti saya share barengan aja. Iya, Bu. Oke. Nah, itu kan besok ternyata saya ada kelas ya, selesainya masih sore.